Salam, kembali dalam channel Today Message. Belajar kebenaran dari sumber yang benar. Hari ini kita terus dan diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran, lewat firman. Kalau kita saat ini berdiam diri di rumah, artinya Tuhan punya kehendak, punya tujuan. Mungkin kita selama ini begitu keterikatan dengan dunia ini, dengan dunia kerja, dengan hobi, dengan cepaka cepiki ke sana ke sini. Kalau hari-hari ini kita banyak di rumah, banyak libur, coba kita refleksikan bahwa kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Bahkan yang utama kita butuh pertobatan. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah refleksi pertobatan seorang yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Sakeus. Dan Sakeus ini terkenal di kalangan sekolah minggu. Bagaimana sepak terjang Sakeus, kerinduannya, keinginannya, harapannya untuk ketemu Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Alkitab menceritakan. Saya akan menceritakan dengan singkat, padat dan berbobot untuk kita mengalami sebuah pencerahan, sebuah perubahan, untuk kita respon dalam kehidupan ini. Ketika kita berdiam diri saat ini, kita mau belajar bagaimana pertobatan yang luar biasa, pertobatan yang sungguh-sungguh seperti Sakeus. Kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan ayat 5 sampai 8 saja. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kalau dari cerita ayat ini, bagaimana Sakeus yang begitu luar biasa, berani mempertaruhkan hidupnya, berani mempertaruhkan segala sesuatu yang dia miliki. Kita belajar dari Sakeus, ada 3 hal yang kita belajar pagi ini. Yang pertama, kita belajar tentang kerendahan hati Sakeus, saudara. Kalau kita lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 4, siapa sih Sakeus? Sakeus terkenal orang kaya. Dia punya jabatan sebagai pemungut cukai. Dia merasa bangga, merasa hebat, bahkan ketika memungut cukai dengan bengisnya terhadap orang-orang yang dia peras. Tapi dia punya kelemahan, dia badannya pendek. Di kalangan sekolah minggu, cerita ini begitu booming dan terkenal. Sakeus orang pendek, naik ke pohon ara. Tapi di mata Yahudi sebangsanya, dia sebagai pengkhianat bangsa karena kerja atau mengabdi kepada bangsa penjajah, yaitu Romawi. Sakeus begitu duniawi, Sakeus begitu luar biasa. Tapi kalau sedikit lebih dalam lagi, kata Sakeus itu berasal dari kata Yunani, yaitu Sakeus atau Sakai. Kalau teks aslinya dari bahasa Ibrani Zaki, yang memiliki arti murni dan saleh. Artinya orang tua Sakeus memberi nama Sakeus atau Sakai, ingin memiliki seorang anak yang sesuai kehendaknya, yaitu anak yang saleh, anak yang murni hatinya. Sakeus hidup di zaman abad pertama Masehi, kalau kita sebutkan dalam Perjanjian Baru. Jadi cerita Sakeus ini menginspirasi saya bagaimana melihat sebuah pertobatan, sebuah perjuangan yang begitu luar biasa yang dia lakukan. Kalau melihat dari yang pertama tadi, belajar di Sakeus itu tentang kerendahan hati. Dia mau datang kepada Yesus. Tapi satu hal sebelum saya urai, bahwa kalau kita melihat dari
kehidupan manusia, latar belakang manusia. Manusia itu memiliki dua hal yang bersifat kodrati. Yang pertama manusia lahiriah, yang kedua manusia batiniah. Kalau bicara manusia lahiriah, yaitu bagaimana segala sesuatu yang kita upayakan dan kita miliki untuk membangun rasa aman, bahagia, dan terhormat di mata manusia. Sakeus seperti itu. Dia memiliki segalanya, dikatakan dia orang kaya. Artinya dia tidak mau susah. Dengan cara apapun dia lakukan. Hati-hati juga dengan kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang. Apapun yang kita lakukan. Jangan hanya melakukan segala sesuatu yang kita upayakan, kita miliki untuk membangun rasa aman, bahagia, terhormat di mata manusia. Itulah manusia lahiriah. Tapi kalau kita lihat selanjutnya bagaimana tindakan Sakeus, perbuatan Sakeus menjadi manusia batiniah. Manusia batiniah adalah segala sesuatu yang kita upayakan dan kita miliki untuk membangun dan memperbarui hidup kita untuk kekalan dalam mengasihi Tuhan supaya sempurna kepadanya. Jadi Sakeus punya kekurangan, tapi kekurangan itu dia balik menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa, menjadi manusia batiniah, man of God. Itu yang pertama. Bagaimana memiliki kerendahan hati, mau merubah hidupnya, mau merubah dirinya. Yang kedua dari pelajaran ayat ini, Sakeus punya iman, punya pertobatan yang murni, punya pertobatan yang pisteo. Apa itu iman? Kata iman yang dipakai dalam Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari kata pistis. Sedangkan kata kerjanya adalah percaya. Ada terjemahan kata dari pisteo. Kata pisteo itu percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Dan mengandalkan atau mempercayakan diri kepada yang dipercayai. Yang ketiga setia dan taat. Itulah iman yang dimiliki oleh Sakeus. Pertobatan yang murni, pertobatan yang pisteo. Pertobatan yang tidak setengah-setengah. Kalau kita bertobat ya totality. Seringkali kita masih yang namanya bertobat masih keterikatan dengan rokok, minum, ongko-ongko, masih sembarangan, masih main yang memang tidak berguna sebenarnya. Seharusnya pertobatan yang kita miliki itu belajari pertobatan Sakeus, memiliki kerendahan hati yang hebat, yang luar biasa. Dan iman yang dia miliki, iman yang menyelamatkan, iman yang pisteo, percaya dan menerima sesuatu itu benar. Karena tidak mungkin Sakeus ketika Yesus datang ke Yeriko, ke kotanya, gak mungkin Sakeus tidak tahu sebelum-sebelumnya. Pasti dia tahu. Sehingga begitu luar biasa dia mengandalkan dirinya. Datang kepada Yesus dengan susah payah dia berjuang, berlari untuk naik ke pohon ara. Pengen tahu siapakah Yesus itu. Tapi luar biasa pucuk dicinta ulam tiba, Yesus melihat Sakeus di atas pohon ara. Dan pandangan pertama terjadi. Itulah pertobatan yang luar biasa. Karena apa? Karena iman dari Sakeus itu yang hebat. Yang bisa membalikkan dari keadaan manusia lahiriah yang sombong, merasa kaya, merasa hebat, punya segalanya. Tapi berubah total ketika ketemu Yesus. Menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang pisteo. Menjadi orang yang punya iman yang dahsyat. Pertobatan batiniah Sakeus merupakan pertobatan yang refleksi. Pertobatan yang hebat. Yang ketiga, kalau kita melihat pertobatan batiniah Sakeus adalah pertobatan dengan pengorbanan. Refleksi pertobatan Sakeus yang pertama ketika dia mengatakan memiliki pengorbanan yang hebat, Sakeus menyambut panggilan Yesus dengan sukacita. Respon kerendahan hati di Lukas 9 ayat 5-6. Tetapi di yang kedua, rela berkorban setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Akan mengganti 4 kali lipat yang diperas ketika memungut cukai. Kalau lihat di Lukas 19 ayat 8. Artinya dia rela berkorban.
waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun bahan ocehan di sekelilingnya. Tidak layak Tuhan Yesus datang ke orang yang berdosa. Orang di sekelilingnya bersungut-sungut melihat Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Ini sesuatu yang memang di mata Yahudi karena dia pengkhianat bangsa. Maka dikata-katain, dicemooh, dikucilkan. Tapi Sakeus membalikan itu semua. Kalau kita hitung-hitungan dengan pengorbanan Sakeus, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Milik yang dia miliki setengahnya akan diberikan. Bahkan ada yang kuperas katanya, akan diganti 4 kali lipat. Kalau secara hitung-hitungan dia punya 1 miliar misalkan contohnya, dia bisa bangkrut, saudara. Tapi dia tidak memikirkan harta lagi. Tidak memikirkan kepemilikan lagi, kepunyaan lagi. Tapi dia memiliki hidup yang hebat, hidup yang benar, yaitu Kristus sebagai kekayaan yang sejati, kekayaan yang abadi, kekayaan yang kekal. Perkataan Tuhan Yesus di Lukas 19 ayat 9 sampai 10, Yesus mengatakan begini, di rumah ini telah terjadi keselamatan karena orang ini pun anak Abraham. Apa maksudnya anak ini pun anak Abraham? Kalau lihat kembali ke latar belakang Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Bapak orang beriman. Sakeus adalah salah satunya yang punya gelar oleh Tuhan Yesus. Dia adalah anak Abraham. Artinya orang yang punya keyakinan hebat. Yang punya iman yang luar biasa. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi telah terjadi keselamatan kekal, keselamatan abadi. Apa hikmahnya dari pelajaran ini? Tentang pertobatan Sakeus yang luar biasa ini. Hikmah dari kisah pertemuan Yesus dan Sakeus adalah respon terhadap orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat di Lukas 19 ayat 7. Terutama golongan Farisi yang sering mengkritik Yesus. Karena sering bersama-sama dengan orang berdosa. Tetapi Yesus justru melakukan apa yang tidak disukai oleh orang banyak. Di sini Yesus merobohkan dinding pembatas yang memisahkan pergaulan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Itulah hebatnya Yesus. Dirangkul, diajak. Bahkan Yesus membuktikan kepada orang banyak. Justru orang berdosa yang perlu diselamatkan. Kalau melihat lebih jauh lagi, sebagai kesimpulan dan catatan sejarah ini adalah salah satu Clement dari Alexandria dalam buku karangannya Stromata menulis tentang Sakeus. Ternyata Sakeus adalah seorang Matias atau bernama Matias, yaitu nama yang menurutnya diberikan oleh para rasul dan terpilih menggantikan jabatan Yudas Iskariot yang berkhianat setelah kenaikan Tuhan Yesus. Konstitusi Apostolik mencatat bahwa Sakeus menjadi uskup di Kaisarea yang pertama sebelum digantikan oleh Cornelius. Jadi Matias adalah seorang martir, pengganti Yudas Iskariot. Mengganti Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Matinya tragis juga. Jadi bagaimana dari kekayaan Sakeus, kelimpahan Sakeus, jabatan yang dimiliki, ketika dia bertobat, keterikatan akan dunia ini, totality. Bahkan dia rela mati menjadi martir. Itulah kehebatan Alkitab, itulah kebenaran yang nyata. Makanya kita belajar kebenaran di sumber yang benar. Seperti Sakeus melakukan pertobatannya. Begitu hebat, begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Selama kita stay at home ini, yuk yang biasa terikat dengan dunia ini, dengan sibuk dengan pekerjaan menjadi berhala, segala keterikatan menjadi berhala. Hari ini Tuhan ingatkan untuk kita bertobat seperti Sakeus bertobat, meninggalkan segalanya menjadi manusia yang batinia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap terus tonton video ini, menjadi berkat buat kita semua. God bless you all.